Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencing atau buang air kecil adalah aktivitas yang pasti setiap hari dan setiap orang lakukan. Air kencing ini merupakan benda najis yang harus disucikan, karena jika tidak, maka ibadah seperti salat tidak akan dianggap sah. Di dalam Islam, kita diharuskan benar-benar menjaga kesucian diri dari najis, tidak terkecuali air kencing. Akan tetapi, diakui atau tidak, masih banyak dari kita yang sering kencing tidak sesuai adab yang seharusnya. Misalnya saja kencing dengan berdiri atau kencing di sembarangan tempat. Bahkan ada yang setelah kencing tidak membersihkannya. Hal ini jelas miris karena cipratan air kencing menurut Rasulullah SAW kerap menjadi sebab datangnya siksa kubur. Islam adalah agama yang sempurna. Semua perkara yang dibutuhkan manusia di dunia ini di akhirat nanti telah dijelaskan, termasuk masalah kesucian dan kebersihan. Banyak Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan atau menganjurkan kebersihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 2. Air kencing manusia termasuk najis. Maka badan, pakaian, atau tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel, jika baju mereka atau bahkan kulit mereka terkena air kencing, maka mereka akan mengguntingnya. Dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami. Beliau membawa tameng kulit di tangannya. Lalu Nabi SAW meletakkannya. Kemudian beliau duduk lalu buang air menghadap kepadanya, yakni menggunakan tameng itu sebagai penutup. Sebagian orang berkata yang mencela Nabi SAW, lihat orang ini, dia buang air seperti wanita buang air. Nabi SAW pun mendengarnya. Maka beliau bersabda, kasihan engkau. Tidakkah engkau tahu siksa yang menimpa seorang lelaki Bani Israel? Jika air kencing mengenai mereka, mereka biasa mengguntingnya dengan gunting. Lalu lelaki itu melarang mereka, sehingga dia disiksa di dalam kuburnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyebab siksa kubur. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua ini disiksa dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah atau adu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua. Kemudian beliau menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukannya? Kemudian Nabi menjawab,
Semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alangkah agungnya agama Islam yang memberikan pengajaran adab dan tidak merusak atau menodai fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di atas kebaikan dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.